Jelang hari Lebaran 1445 Hijriah, tunjangan Hari Raya atau THR menjadi angin segar bagi para pekerja di Indonesia, tak terkecuali para pekerja di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. THR ini dapat menjadi penggerak perekonomian, baik dari sisi konsumsi maupun transportasi. Oleh sebab itu, dalam Weekly Brief Sandi Uno, Sandi mengimbau para pengusaha sektor parekraf untuk membayarkan THR lebih awal. Himbauannya, hati-hati dan bijak berbelanja, berkonsumsi, utamakan konsumsi yang menjadi kebutuhan primer kita, utamakan juga produk-produk buatan Indonesia, dan yang terpenting untuk sanak keluarga di sanak saudara, keluarga di kampung halaman, kita belikan oleh-olehnya dari sini. Tapi yang udah nyampe di kampung halaman, kita beli oleh-olehnya di sana untuk yang di Jakarta, sehingga ekonomi di daerah juga bergerak. Dan Parekraf juga berharap momentum Idul Fitri 1445 Hijriah mampu mendorong pergerakan wisatawan Nusantara di sejumlah daerah di tanah air, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Fakih Satrio, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore pemirsa bersama saya Syafaati Suryo. Selamat berbuka puasa bagi Anda yang menjalankan ibadah puasa. Pemirsa, ribuan orang memadati lokasi konser ngabuburit dan tablik akbar Nikmatnya Ramadan di RTH Klero, Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. PT Pos turut andil untuk memeriahkan kegiatan tersebut. Penampilan grup band Armada menjadi daya tarik bagi ribuan orang yang memadati lokasi konser ngabuburit dan tablik akbar Nikmatnya Ramadan di RTH Klero, Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Jelang berbuka puasa, Syamsul Ma'arif dan Kiai Haji Nur Hayat memberikan tausiah. PT Pos Indonesia yang memberikan dukungan penuh terhadap acara ini memperkenalkan produk terbaru mereka, yakni PosPay. PosPay merupakan solusi pembayaran digital dengan berbagai layanan dan kelebihan. Banyak warga yang penasaran dengan platform digital PosPay dan meminta penjelasan petugas di booth Pos Indonesia. Mereka juga tertarik untuk mengunduh di ponsel masing-masing agar bisa melakukan transaksi keuangan digital secara mudah dan aman. Momen ini sangat potensial ya, potensial untuk Pos memberikan berkesempatan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai layanan jasa keuangan dari PT Pos, PosPay, kemudian secara umum financial inclusion ya. Jadi itu bisa tersampaikan. PosPay itu salah satu produk digital dari Pos Indonesia di mana mampu memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi. Misalnya untuk isi pulsa, beli pulsa data, untuk bayar-bayar tagihan motor, mobil, adira, dan Grup band Bagindash, Syubanul Muslimin, Gus Hafiz Hakim, dan Gus Asmi mengisi musik religi selepas sholat tarawih. Sukses gelaran acara di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, rencananya dua program ini juga akan mendatangi dua kota lain, yakni Bekasi dan Tangerang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Pemirsa, Kuala Lumpur dan Selangor, Malaysia menjadi pusat perayaan kuliner selama Ramadan. Kita akan melihat suasana Ramadan di Malaysia bersama dengan Putri Melati, warga Indonesia yang saat ini menetap di Selangor, Malaysia. Assalamualaikum, selamat sore Putri, apa kabar? Hai Safa dan juga pemirsa, selamat sore. Saat ini saya sedang berada. Ya, Putri, bisa diceritakan saat ini Putri sedang ada di mana? Ismail, apa yang biasa disebut dengan istilah TTDI Selangor, Malaysia. Baik, jadi ini adalah bazar Ramadan yang biasa digelar selama bulan Ramadan ya Putri, sambil mungkin mengabuburit atau menunggu waktu berbuka puasa di sana, atau sudah berbuka puasa di sana? Ya, betul sekali, Salva. Ini adalah salah satu dari bazar Ramadan yang dihelat di Malaysia. Memang perhelatan bulan suci Ramadan di sini cukup meriah ya, pemirsa dan juga Salva, karena di sini diselenggarakannya lebih dari belasan ribu titik bazar Ramadan yang tersebar di
wilayah-wilayah di Malaysia. Nah, untuk waktu berbuka puasa di sini, Syafa, ini waktunya 7:25 waktu bagian Malaysia. Baik, jadi saat ini belum berbuka puasa ya di sana. Putri, Belum. kalau untuk makanan khas di Malaysia biasanya apa saja yang paling diburu oleh warga Malaysia untuk takjil berbuka puasa? Nah, kebetulan sekali saat ini saya sedang berada di kios yang menjual makanan tradisional khas Malaysia, yaitu kue tepung pelita. Nah, saya akan mengajak Syafa dan juga pemirsa untuk membeli kuliner khas tradisional Malaysia ini. Bapak, saya mau membeli kuenya satu, boleh? Saya lupa, kalau di sini panggilnya Pakcik. Oke, baik. Berapa Pakcik harganya? Rp4. Wah, murah ya Rp4. Ini saya dapat ada 5 buah kue tepung pelita, Syafa dan juga pemirsa. Ya, terima kasih Kak Ci. Nah, di sini harganya Rp4, itu sekitar kurang lebih Rp14.000, Syafa. Baik, selain kue-kue tradisional biasanya apalagi nih yang paling banyak dibeli oleh warga di sana untuk dinikmati saat berbuka puasa? Kalau di Indonesia kan ada gorengan, kemudian juga ada kolak. Apakah di sana tidak jauh berbeda, Putri? Nah, Syafa dan juga pemirsa, yang menjadi ciri khas dari Bazar Ramadan di PTDI Selangor Malaysia ini adalah menjual berbagai jenis makanan khas dari berbagai negara. Nah, untuk makanan khas Malaysia sendiri, di sini warga Malaysia itu suka sekali berbuka puasa dengan nasi kerabu. Itu merupakan nasi yang berwarna biru yang dimasak khusus dengan rempah-rempah dari Malaysia. Nah, untuk takjilnya di sini cukup beraneka ragam ya. Tidak hanya dari makanan khas Malaysia, tetapi juga ada makanan khas dari Thailand seperti mango sticky rice. Lalu juga ada makanan khas dari Timur Tengah. Dan juga ada bahkan nih pemirsa, juga ada makanan khas dari Indonesia. Baik, jadi ada makanan khas Indonesia yang juga laris diburu oleh warga Malaysia di sana ya, Putri. Kemudian Putri, untuk menunggu waktu berbuka puasa biasanya apa saja nih aktivitas yang banyak dilakukan oleh warga di sana, terutama anak-anak muda di sana? Nah, untuk aktivitas yang terkali dilakukan oleh anak muda di Malaysia ini adalah salah satunya di sini, di semua masjid di Malaysia ini mengadakan buka bersama gratis, di mana setiap masjid di sini memberikan makanan gratis kepada seluruh jemaah yang datang untuk berbuka puasa di masjid tersebut. Baik, nah Putri, ini sekarang kan sudah menetap di Selangor, Malaysia. Apa saja nih tradisi unik di sana yang sangat berbeda dengan tradisi yang selama ini dirasakan di tanah air selama bulan Ramadan? Nah, untuk tradisinya di sini sebenarnya kurang lebih sama ya, sama dan juga pemirsa dengan di Indonesia. Di mana di sini ketika ingin berbuka puasa, masyarakat Malaysia di sini sama dengan Indonesia berburu takjil tentunya, dan apabila ingin memasuki waktu sholat, masyarakat di sini pergi ke masjid terdekat. Begitu, Syafa. Baik, apakah ada kegiatan buka puasa bersama rutin yang kerap dilakukan oleh sesama warga negara Indonesia di sana, Putri? Ya, tentunya ada, Syafa dan juga pemirsa. Seperti saya setiap kali berbuka puasa bersama dengan komunitas masyarakat Indonesia yang menjadi ekspatriat atau yang bekerja di sini. Baik, terima kasih Putri Melati, warga negara Indonesia di Malaysia, telah bergabung dan berbagi cerita di iNews Sore, dan selamat menantikan waktu berbuka puasa di Selangor, Malaysia. Terima kasih. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana sengketa pemilu Kamis 27 Maret besok. Sidang akan terbagi dalam 2 sesi dan melibatkan pihak-pihak terkait.
Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang perdana sengketa Pilpres 2024 hari Rabu, 27 Maret 2024. Hal tersebut dituangkan dalam Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2024. Persiapan sidang telah dilakukan, termasuk komposisi hakim yang akan memimpin sidang. Mahkamah Konstitusi juga memberikan kuota kursi untuk para pemohon, yaitu 12 orang di dalam ruang sidang. Sidang besok terbagi atas 2 perkara, yakni pada pukul 8 pagi sidang perkara bernomor registrasi 01 yang akan dihadiri oleh Capres Anies Baswedan. Kemudian sidang akan dilanjutkan dengan agenda berikutnya, yakni perkara yang diajukan oleh tim hukum Capres Ganjar Mahfud. Yang pasti di ruang sidang dulu ya. Di ruang sidang itu kita sudah siapkan rencana persidangan besok. Besok kan ada 2 perkara ya. Pagi dulu jam 8 itu perkara 01. Kemudian siang jam 13 sampai selesai perkara 02. 02 itu nomor, maksudnya nomor perkara ya. Kemudian masing-masing pihak untuk pemohon itu diberikan kuota kursinya itu 12, ditambah kalau prinsipalnya hadir 2. Prinsipal itu calon presiden, wakil presiden. Jadi 12 itu kuasa hukum, termasuk 2 juru bicara di situ. Begitu juga pihak terkait, 12 kuasa termasuk jubir, kemudian prinsipalnya. Sidang sengketa akan digelar selama 14 hari sebelum akhirnya perkara tersebut diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi juga mengundang para pihak terkait seperti Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu yang juga diberikan kuota kursi di ruang sidang sebanyak 12 kursi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, jelang sidang sengketa Pilpres Rabu besok, pengamanan di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat diperketat. Ratusan personel keamanan disiagakan di lokasi. Sebanyak 400 personel kepolisian akan berjaga di Gedung MK sepanjang jalannya sidang perdana sengketa hasil Pilpres Rabu besok. Tembok beton dan kawat berduri dipasang di area Gedung MK. Sejumlah kendaraan taktis juga disiagakan. Rencananya massa dari sejumlah elemen juga akan menggelar aksi untuk mengawal sidang MK. Ya, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi di Gedung Mahkamah Konstitusi. Selamat sore Ayu, bagaimana persiapan jelang sidang perdana sengketa Pilpres besok di Gedung Mahkamah Konstitusi? Ya, selamat sore Safa dan juga pemirsa. Persiapan demi persiapan terus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Bahkan hingga sore ini tadi kami melihat ada tim dari pemenangan Ganjar dan juga Mahfud yang masih melengkapi berkas untuk persidangan pada esok hari. Adapun persidangan esok hari akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu di jam 8 pagi nantinya akan digelar persidangan untuk tim 01 dan jam 1 siang akan digelar persidangan untuk tim 02. Dan dalam persidangan ada sejumlah aturan yang diberikan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi, diantaranya jumlah perorangan yang boleh hadir dalam persidangan adalah 12 orang dan 12 orang ini sudah termasuk dengan capres dan juga cawapres serta juru bicara dan juga kuasa hukum. Dari pihak Mahkamah Konstitusi pada hari ini sudah memberikan undangan kepada seluruh capres dan juga cawapres yang menjadi pemohon dalam gugatan-gugatan yang akan dipersidangkan pada esok hari. Namun belum ada konfirmasi pasti bahwa nantinya apakah nanti capres dan cawapres baik dari 01 ataupun 03 akan hadir dalam persidangan esok. Dan dalam persidangan esok nantinya akan ada sebanyak 8 hakim Mahkamah Konstitusi yang akan ada dalam persidangan. Tentu itu artinya 1 hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Anwar Usman tidak dihadirkan dan tidak diperkenankan untuk ikut dalam persidangan. Tentu hal ini yang menjadi menarik pemirsa, bagaimanakah nantinya jika jumlah hakim hanya 8, lalu bagaimana apabila nanti hasil dari hakim Mahkamah Konstitusi seri? Menurut juru bicara Fajar Laksono
menyebutkan nantinya apabila hasil dari hakim seri maka akan diadakan musyawarah mufakat sebanyak 2 kali. Hal ini sama dengan undang-undang yang berlaku, dan nantinya apabila dalam hasil 2 kali musyawarah tidak ditemukan hasil yang pasti ataupun hasilnya masih seri, maka nantinya secara otomatis suara ataupun keputusan dari hakim yang menjadi ketua dalam persidangan yang akan menentukan hasilnya. Lantas mari kita saksikan bersama-sama pemirsa bagaimanakah perjalanan sidang yang akan berlangsung pada esok hari. Demikian, kembali ke studio. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi melaporkan langsung dari gedung MK dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, ribuan warga yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak berdesakan hingga teriak histeris saat antre penyaluran zakat di Jalan Mairo, Kecamatan Makassar, Sulawesi Selatan. Lansia dan sejumlah anak yang ikut antre pembagian zakat jatuh pingsan. Bahkan ada warga yang jatuh dan terinjak-injak. Ribuan warga yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak berdesakan hingga teriak histeris saat antre penyaluran zakat di Jalan Mairo, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa sore. Penyaluran zakat mal yang mulanya tertib menjadi ricuh karena ribuan warga saling dorong di antara kerumunan. Lansia dan anak-anak yang ikut dalam antrian terjepit dan terjatuh, bahkan terinjak-injak hingga pingsan. Ini banyak tadi warganya ada seperti ribuan atau seperti apa? Sasarannya apa saja Pak? Pembagian zakat terpaksa dihentikan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Tapi kalau kondisi seperti ini, ya mohon maaf, kita akan bubarkan. Pembagian zakat ini digelar oleh seorang saudara. Masing-masing mendapat uang sebesar Rp50.000 untuk orang dewasa dan Rp20.000 untuk anak-anak. Penyaluran zakat kembali dilanjutkan setelah situasi kondusif dan warga bersedia berlaku tertib saat pembagian. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.